Selamat datang di Kasih Tahu Film kembali, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik dan tidak seperti keadaan dompet Mimin yang mengalami busung lapar, sampai udah jadi kaya pecis. Kali ini saya akan memberikan asupan film bergenre action, yang bercerita tentang perjuangan seorang putra mahkota kerajaan Korea, dalam menghadapi wabah zombie, di tengah intrik berebutan kekuasaan. Tanpa berlama-lama lagi, kenakan headset pasang posisi paling nyaman. Mari kita gaskan. Kisah diawali dengan penampakan sebuah ritual yang dilakukan kepada seorang raja, membuat raja itu membuka matanya yang tinggal berwarna putih. Berjalan masuk ke dalam sebuah bangunan yang merupakan kediaman raja tadi, seorang tabib dan asistennya hendak masuk ke kamar raja. Tapi sebelum masuk ke dalam, tidak lupa tabib itu memerintahkan asistennya untuk tidak boleh melihat di balik bilik tempat tidur sang raja. Walau sampai sini masih wajar, karena mungkin seolah itu larangan biasa, karena mungkin itu tidak sopan, tapi keanehan terjadi dengan suara-suara geraman hewan buas mulai nampak terdengar dari balik bilik tempat tidur sang raja, membuat keduanya keheranan. Menepis rasa ragu, asisten itu pun melanjutkan untuk menaruh sebuah piring berisi darah ke depan bilik raja itu. Yang tiba-tiba dirinya justru ditarik masuk ke dalam, membuatnya berteriak kesakitan yang bahkan dapat terdengar ke seluruh tempat itu. Di hari berikutnya, 100 pengumuman tentang wafatnya raja terpasang di seluruh ibu kota kerajaan, membuat marah Bum Il selaku komandan tentara kerajaan, yang menyangkal hal itu, dan memerintahkan untuk menangkap seluruh orang yang membuat, dan memasang poster itu, membunuh keluarga mereka, dan menghukum juga orang-orang yang diam saja setelah poster itu terpasang, sembari merobek kertas itu. Tidak memperdulikan permohonan ampun kedua prajurit yang lalai, mereka berdua pun dipenggal di tempat. Datang memberitahu 3 orang yang sedang menggibah tentang desas-desus rumor yang menyatakan bahwa sang raja telah wafat setelah 10 hari terkena campak. Ketiga orang itu pun diberitahu jika klan Haewoncho, sebuah klan yang memiliki pengaruh terbesar di kerajaan itu, sedang menangkapi para pelajar yang diduga memasang poster pengumuman tadi. Disiksa berjamaah, para pelajar itu pun dipaksa mengakui apakah mereka bekerja sama dalam membuat pengumuman itu, dengan imbalan, yang mengaku pertama kali, akan diampuni. Tapi alih-alih mengakui, salah satu pelajar justru cari mati dengan berteriak lantang menentang rezim pemerintah, dengan mengatakan bahwa keluarga jahat sang ratulah pengkhianat sebenarnya di negeri ini, dengan tidak memperdulikan nasib rakyat, memeras rakyat dengan menimbun harta benda untuk dirinya sendiri, juga masalah raja yang lemah, hingga dapat dikendalikan oleh keluarga ratu. Menghina keluarga ratu, yaitu klan Haewoncho sebagai lintah yang hanya dapat menghisap darah masyarakat, itu membuat para pejabat marah, serta seseorang yang merupakan pemimpin klan yang dimaksud pelajar itu yang bernama Cho Hak-ju, berdiri menarik kesimpulan bahwa pelajar itu telah mengakui pengkhianatannya juga menanyakan, apa maksud dari angin baru pembawa perubahan yang tertulis di pengumuman itu? Apakah itu adalah sang putra mahkota? Di mana pangeran mahkota sendiri sedang berlutut selama berhari-hari di depan kediaman ibu tirinya, atau sang ratu, memohon agar dirinya bisa menemui dan menemani ayahnya yang sedang sakit. Tapi karena itu adalah penyakit cacar, sang pangeran itu pun tidak diberikan izin oleh sang ratu karena takut bisa tertular. Menghentikan ibu ratu yang hendak pergi, pangeran itu pun menanyakan apakah ayahnya masih hidup, tapi tidak dijawab. Yang justru si ratu malah melontarkan sindiran kepada pangeran itu, yang dianggap tidak menghormati dirinya. Mempertanyakan apakah dia membenci sang ratu atau justru membenci adiknya yang tengah dikandung sang ratu. Tidak peduli dengan jawaban pangeran, ratu itu pun berlalu pergi dikala hujan mulai turun. Kesal dan hendak pergi ke tempat ayahnya, pangeran itu pun dihadang oleh para pelayan yang berlutut memohon agar pangeran mengurungkan niatnya. Mempertanyakan apakah mereka segitu takutnya kepada klan Haewoncho melebihi dirinya, para pelayan itu pun kembali memohon agar pangeran mengerti posisi mereka yang juga sulit sekarang. Kembali ke ruangannya dengan rasa kesal, pangeran itu pun melampiaskan amarah dengan membuang barang-barang yang ditangkap oleh pengawal pribadinya bernama Muyong, yang mengembalikan barang itu, mempertanyakan kenapa dia tidak melampiaskan amarahnya itu di depan sang ratu, daripada membuang barang yang harganya melebihi gajinya setahun.
tapi dijawab bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena bagaimanapun, ratu itu juga merupakan ibunya, dan dia harus menunjukkan kesetiaan kepada keluarga meskipun dia tidak menyukai sifat ratu yang masih kekanak-kanakan. Dan setelah kembali tenang, sang pangeran itu pun meminta agar Muyong mengambil jurnal catatan kesehatan ayahnya. Tapi segera ditolak Muyong yang takut dipecat, juga karena tempat itu penjagaannya sangat ketat. Mengungkit kebiasaan buruk Muyong yang sering mencuri makanan pangeran untuk istrinya yang tengah hamil. Sebenarnya dia juga bisa dipecat gara-gara masalah itu, dan untuk lebih meyakinkan, pangeran itu pun mencoba menyogok Muyong dengan imbalan apabila dia mau mengambilkan jurnal itu, dia akan diberi kue putu yang akan dihidangkan nanti malam, membuat Muyong berpikir keras dan akhirnya setuju. Mendengar informasi penting bahwa waktu paling tepat untuk menyusup adalah di saat pergantian penjaga saat subuh. Pangeran itu pun kemudian juga menyusup ke kediaman ayahnya. Mendengar bahwa ayahnya itu telah hilang, tidak lama dia justru mendengar suara erangan hewan buas mendekat, dengan bayangan berbau darah busuk, yang jelas itu bukan manusia. Mengintip, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sudah ada komandan tentara kerajaan, menanyakan kenapa pangeran bisa berada di sini. Mengatakan bahwa dia barusan melihat monster dan khawatir akan keadaan ayahnya yang telah hilang. Mereka sekilas terkejut, tapi segera menyangkal mengatakan bahwa mungkin pangeran berhalusinasi, setelah kelelahan berlutut berhari-hari, juga menyangkal berita sang raja yang hilang, mengatakan bahwa sang raja tengah beristirahat, membuat sang pangeran curiga, ingin memeriksa sendiri keadaan ayahnya. Tidak mau untuk berhenti, komandan tentara itu pun mencabut pedangnya, mengarahkan ke leher sang pangeran. Tapi alih-alih berhenti, pangeran itu pun menantang balik Bum Il dengan mengatakan, apakah sang komandan tentara kerajaan yang memiliki tugas melindungi keluarga kerajaan, kini justru berani melukai keluarga kerajaan dan membuka pintu, di mana saat pintu terbuka sudah ada Cho Hak Ju tengah duduk bersimpu sendirian, di depan tempat ayahnya yang kosong. Menanyakan keberadaan ayahnya karena cemas dengan keberadaan monster tadi, Cho Hak Ju menjawab bahwa dia juga melihatnya. Tapi bukan monster yang seperti yang dimaksud pangeran, dia justru mengatakan dengan mengibaratkan monster itu sebagai seseorang yang berpura-pura cemas, namun diam-diam mengharapkan kematian ayahnya, untuk mendapatkan keselamatan dan kekuasaan, yang secara tidak langsung kalimat itu ditujukan kepada sang pangeran. Tidak peduli tanggapan pangeran, dengan berani dia melanjutkan bahwa mereka hampir memecahkan dalang dari konspirasi para pelajar, di mana saat dalang pemberontakan itu terkuak, bahkan putra mahkota sekalipun akan diizinkan untuk dilukai oleh komandan tentara kerajaan, yang juga sebenarnya merupakan anaknya. Baru kemudian memberitahu bahwa sang raja telah sembuh dan kini pergi ke kediaman ratu, yang tentu sebenarnya kalimat itu cukup kontradiktif dengan pernyataan Bum Il tadi, dan kemudian memerintahkan Bum Il mengantar sang pangeran untuk keluar. Merasa terhina, penuh kecurigaan dan kesal, dia tidak memiliki pilihan selain harus bersabar, di mana sesampai di rumah sang pangeran itu pun diberi jurnal yang dipinta tadi oleh Muyong. Membaca jurnal itu, mereka pun menemukan kejanggalan karena catatan itu berhenti ditulis di tengah keadaan ayahnya yang sedang kritis, yang padahal jurnal itu wajib diisi setiap hari. Semakin menguatkan kecurigaan sang pangeran, di mana tidak lama Muyong sendiri menanyakan tentang orang yang bernama Tabib Li Senghui, yang merupakan tabib kerajaan tapi telah berhenti 3 tahun lalu. Namun anehnya namanya itu justru tertulis di jurnal kesehatan itu. Melihat keanehan demi keanehan, pangeran itu pun memutuskan untuk pergi menyamar guna menemui tabib itu, membuat Muyong terkejut dan khawatir. Tapi alih-alih khawatir dengan keadaan pangeran, dia lebih khawatir tidak jadi mendapatkan makanan yang telah dijanjikan sang pangeran. Beralih ke sebuah tempat bernama Jiul Heon, atau kediaman tabib Li Senghui, nampak jika sudah banyak orang sakit menumpuk di situ karena ketidakhadiran sang tabib. Menyuruh untuk seorang kakek yang tidak mau makan untuk makan jika ingin cepat sembuh. Seorang tabib wanita bernama Seobi, yang merupakan murid dari tabib Li disela oleh seorang pria bernama Yongxin, yang tengah terluka, mengatakan bahwa dengan makanan tidak layak itu, mereka akan mati kelaparan duluan, sebelum penyakit membunuh mereka. Menenangkan bahwa pemerintah sudah berjanji akan mengirimkan bantuan beras, pernyataan Seobi itu pun kembali disanggah oleh Yongxin bahwa pemerintah tidak mungkin mengirimkan bantuan itu. Dan itu hanyalah harapan semu, karena pemerintah mereka itu tidak akan peduli walau belasan orang yang menunggu beras di sini mati kelaparan, selama mereka sendiri masih bisa makan enak di istana mereka. Kesal oleh sanggahan yang terus dilontarkan Yongxin, Seobi pun kemudian mengikat luka Yongxin dengan kencang,
mengatakan agar dia menutup mulutnya karena apabila orang-orang itu berhenti makan, itu akan membuat mereka tambah sakit, membuat Yongxin terdiam sesaat. Sebelum kemudian dirinya menanyakan kapan waktu tabib Li akan pulang, yang dijawab Seobi dengan tidak tahu, kemudian berlalu pergi. Yang tidak lama setelah itu, tabib Li sendiri pulang membawa sebuah peti dan disambut oleh semua orang. Di mana dengan muka masam, tabib Li pun memerintahkan untuk membuat pemakaman, sebelum berlalu masuk dalam diam. Membuka peti itu, mereka pun terkejut melihat mayat dan atau asisten tabib Li telah tewas dengan luka mengenaskan. Menghampiri tabib Li, Seobi menanyakan apa yang terjadi di ibu kota sehingga Dan I menderita luka separah itu, tapi tabib Li sendiri tidak mau membahasnya. Kembali ke ibu kota, pertemuan para dewan kerajaan digelar membahas mengenai informasi yang telah didapat dari pelajar yang diinterogasi, yaitu sebuah rencana untuk penggulingan raja guna menaikkan putra mahkota ke tahta, demi membuka dunia baru untuk kesejahteraan rakyat, yang disela seorang dewan yang curiga mengenai informasi itu, karena informan itu dengan tepat dapat membeberkan nama-nama dari para pelajar yang ditangkap dan tempat ditemukannya barang bukti secara terperinci dan tepat, seolah seperti itu sudah sengaja dibuat. Mempertanyakan bagaimana bisa mereka memutuskan nasib dari 89 pelajar, yang merupakan pondasi bangsa mereka hanya oleh satu orang informan, dia ditertawai oleh Cho Hak-ju yang balik mempertanyakan, apakah para pelajar itu memang benar-benar pondasi bangsa mereka? Setelah di dua perang yang mereka alami, para pelajar itu tidak berkontribusi terhadap peperangan selain mengoceh tentang sastra, menyebabkan negara mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh musuh mereka. Menyebut Cho Hak-ju keterlaluan, Cho Hak-ju mendorong kepala orang itu ke atas kertas yang dia taruh di atas meja di depannya, memaksa orang itu membaca isi surat itu. Sebelum dirinya kemudian dihentikan oleh salah satu dewan yang lain, tapi alih-alih meminta maaf, Cho Hak-ju justru memerintahkan untuk menangkap putra mahkota guna dibawa ke biro investigasi kerajaan. Pergi ke kediaman pangeran, Bum Il menebaskan pedangnya ke topi pelayan, menanyakan keberadaan sang pangeran. Mengancam bahwa dia akan memenggal kepala pelayan itu jika pelayan itu tetap mengatakan jawaban tidak tahu. Pelayan wanita meminta izin berbicara, dan mengatakan bahwa mereka sudah berusaha mencari putra mahkota seharian, namun tidak menemukannya. Mendapatkan jawaban seperti itu, Bum Il menegaskan bahwa pangeran bukan lagi putra mahkota, melainkan hanya seorang pengkhianat. Dan tanpa alasan yang jelas dia menebas si pelayan pria tadi, sebelum kemudian berlalu pergi. Sementara di tempat berbeda, di sebuah perkampungan kumuh, pangeran dan Mu Yong menemui perawat pengobatan istana, mendapatkan informasi bahwa tabib Li telah pulang ke daerah asalnya dengan membawa seorang anak yang tengah kritis. Tapi bukan karena tertular campak, anehnya anak itu justru terluka parah karena tergigit oleh sejenis binatang buas. Pergi dari situ, pangeran pun memutuskan untuk pergi ke Dongnai, tempat asal tabib Li, membuat Mu Yong terkejut dan memperingati serta mempertanyakan, apakah sang pangeran itu benar-benar serius melakukan tindakan nekat untuk pergi tanpa pengawal, pelayan, maupun dayang ke Dongnai, yang berjarak 350 km dengan medan yang cukup sulit, dan rentan untuk mereka diserang oleh bandit. Tapi walau sudah diperingatkan seperti itu, sang pangeran itu sendiri tetap tidak goyah dan bersikukuh untuk pergi, karena walaupun dia tetap di sini, dia juga akan mati. Menanyakan apakah karena tuduhan pengkhianatan, Mu Yong mendapatkan jawaban cukup mengejutkan di mana sang pangeran mengakui bahwa dia memang melakukan pengkhianatan pada ayahnya, membuat Mu Yong tidak habis thinking. Kenapa pangeran bisa melakukan itu, yang padahal tahta itu sendiri cepat atau lambat, kelak akan menjadi miliknya juga. Dan dengan tersenyum, pangeran itu pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin hidup. Karena bagaimanapun, meskipun dia adalah anak laki-laki satu-satunya dari ayahnya, tapi status dia hanyalah anak selir, dan jika sang ratu memiliki anak laki-laki maka sudah jelas dia akan disingkirkan. Karena itulah dia menyetujui dan ikut serta di gerakan revolusi. Dan karena itulah dia pun harus segera berhasil pergi ke tabib Li untuk memastikan keadaan ayahnya, sebelum sang ratu melahirkan. Kembali ke ibu kota, Cho Hak-ju menangkap perawat balai pengobatan tadi akibat informasi seorang cepu yang memberikan surat kepada Cho Hak-ju, di mana Bum Il mengungkit bahwa seharusnya mereka kemarin membunuh si tabib Li itu, yang sudah pasti menjadi tujuan sang pangeran. Namun disanggah Cho Hak-ju bahwa tabib itu masih berharga untuk mereka, sedangkan sang pangeran tidak. Maka Cho Hak-ju kemudian memerintahkan Bum Il, selaku komandan tentara kerajaan untuk menyusul sang pangeran,
membawa 9 orang prajurit bersamanya. Sementara 50 prajurit sisanya akan menyusul nanti, mengikuti 10 orang tadi, untuk menangkap pangeran hidup, atau mati. Berpindah ke Dong Nae, kembali pulang setelah mencari akar tanaman obat. Seobi dan satu wanita lainnya dikejutkan oleh cerobong asap di Jiulheon yang mengebulkan asap ke udara, dan mendapati orang-orang di dalam Jiulheon sendiri dengan lahap tengah makan daging. Mendatangi dapur, Seobi menanyakan kepada Yongsin yang sedang menuang sup daging, dari mana dia mendapatkan semua daging ini dan dijawab, bahwa dia mendapatkan daging-daging ini dari berburu rusa. Menanyakan kembali apakah dia sudah mendapatkan izin pemerintah untuk berburu rusa. Yongsin pun menjawab dengan apakah dia juga perlu izin pemerintah untuk mati kelaparan. Sementara tabib Li sendiri masih juga mengurung diri di kamar, sehingga memaksa Yongsin melakukan semua ini, kemudian membawa makanan itu pergi. Melihat orang-orang dengan gembira lahap memakan daging itu, Seobi didatangi seorang pria yang meminta sup itu untuk istrinya yang tidak bisa mengeluarkan ASI, karena tidak memiliki nutrisi. Mencium bau harum dari masakan itu, dia terkejut setengah mati setelah mendapati ada jari manusia di dalam sup itu, yang sudah pasti itu adalah daging si dan I, atau si asisten tabib yang meninggal tadi. Melihat keluar, dia melihat orang-orang di luar dengan lahap memakan daging itu, tanpa tahu bahwa itu sebenarnya adalah daging manusia. Menghampiri dan memukul Yongsin, Seobi membawa Yongsi ke sebuah ruangan, agar orang-orang tidak mendengar yang akan dia katakan. Yang tanpa basa-basi Seobi menanyakan kenapa Yongsi tega melakukan itu kepada Dan I, yang sudah mereka anggap sebagai keluarga mereka sendiri. Dan dijawab oleh Yongsin bahwa dirinya tidak peduli oleh moralitas seperti itu, daripada mereka harus mati kelaparan, karena pada akhirnya manusia yang mati, Yongsin anggap hanyalah seonggok daging. Melanjutkan, Yongsin juga memaparkan fakta yang telah dia lihat di wilayah selatan, di mana orang-orang di sana bertahan hidup akibat kelaparan dengan cara melakukan kanibalisme kepada tetangga mereka yang telah meninggal, karena sama sekali tidak diberikan bantuan oleh pemerintah yang tidak peduli nasib di wilayah selatan, dan cukup membuat Seobi terkejut. Yang tanpa mereka sadari, di luar, orang-orang yang tadinya memakan daging itu tiba-tiba menjadi muntah, kesakitan, serta kejang-kejang, sebelum akhirnya mereka kemudian meninggal. Panik dan tidak tahu apa yang terjadi, wanita yang tidak memakan daging itu pun mencoba menolong orang yang sedang kejang, dan memanggil gurunya. Yang tanpa dia sadari, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di belakang dirinya, dan menyerangnya. Mendengar teriakan dari luar, sontak Yongsin berniat membuka pintu, tapi pintu itu malah terdorong balik, dengan darah mengalir di bawahnya. Yang di sisi lain, nampak si wanita tadi sudah tidak berdaya karena digigiti oleh orang-orang yang meninggal tadi. Membuka pintu, di pintu depan, ada sosok mengerikan tengah berlari mengerang ke arah pintu. Gimana? Film keluaran tahun 2019 ini sangat rekomen untuk kalian tontonkan, terutama untuk kalian yang suka action bertemakan zombie, dengan banyak plot twist di dalamnya. Bahkan saya sendiri tidak bisa berhenti untuk penasaran di setiap akhir episodenya. Kemudian bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah perlu untuk saya lanjutkan ke episode 2, atau lanjut dengan film yang berbeda? Jangan lupa kasih tahu pendapat kalian di komentar dan juga tetap bantu dukung kasih tahu film dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.